Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman ID 06 dan ID 07. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari materi sebelum yang telah saya jelaskan, yaitu adalah sekarang tentang distribusi frekuensi. Seperti itu. Jadi distribusi frekuensi itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mengelompokkan kumpulan data menjadi suatu tabel yang lebih memiliki informasi seperti itu. Nah, kita mulai saja. Mungkin kalian pernah melihat tabel-tabel seperti ini, seperti itu ya. Jadi tabel-tabel seperti ini bisa dikategorikan sebagai tabel distribusi frekuensi, seperti itu. Nah, yang pertama itu di bagian sini itu membahas tentang jumlah kendaraan yang melewati dari jalan tertentu yang diukur berdasarkan umur, begitu. Jadi di sini terlihat bahwa di Prancis tahun 2014 gitu ya, kendaraan yang paling banyak digunakan gitu atau alat transportasi yang paling banyak digunakan itu adalah mobil gitu, dan yang kedua adalah motor. Dan terakhir itu adalah sepeda. Seperti itu. Yang mobil didominasi oleh umur 15 sampai 24 tahun. Seperti itu. Di sini diberikan informasi bahwa di bawah 15 tahun juga kedapatan gitu ya mengendarai mobil gitu, yaitu sebanyak 63 orang gitu ya. Nah, ini dapat memberikan kita informasi gitu untuk kita perdalam. Kenapa 63 orang ini dapat lolos gitu ya. Padahal bukan hanya di Indonesia gitu, di luar negeri pun itu ada SIM-nya gitu. Nah, SIM itu juga mengacu pada umur 17 tahun seperti itu untuk mendapatkan SIM gitu. Nah, ini informasi yang bisa dapat seperti itu. Nah, dari informasi itu kita bisa nanti mengeksplor lebih dalam informasi tambahan apa yang bisa kita dapatkan gitu ya dari tabel yang kita tampilkan ini seperti itu. Nah, mungkin tabel-tabel yang lain bisa kalian lihat nih, gitu ya. Ada tentang umur karyawan, gitu ya, yang diwakili terhadap persentase jumlah populasi di perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa paling tinggi rentang umur yang bekerja di perusahaan tersebut sekitar umur 30 sampai 39 tahun, gitu. Terus ini ada lagi tentang kelas interval gitu ya. Yang terakhir seperti ini. Nah, ini jenis-jenis tabel ini merupakan hasil akhir dari distribusi frekuensi gitu ya. Jadi teman-teman mungkin akan lebih mudah membacanya jika bentuknya sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Berbeda jika yang diberikan oleh kalian itu adalah data mentah. Itu pasti akan sulit untuk mendefinisikan mana yang data terbesarnya gitu ya. Dan juga mana yang memang penggunanya sangat sedikit gitu. Secara definisi, distribusi frekuensi itu merupakan susunan data gitu ya. Jadi data-data yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk kelas-kelas atau kategori-kategori tertentu yang dalam bentuk daftar atau dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, tadi yang seperti contoh tadi yang sudah dilihat. Nah, atau juga distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana gitu ya. Jadi dari tabel ini dapat kita dapatkan informasi awal gitu ya, bisa dalam ataupun tidak dalam gitu informasinya. Tapi kita mendapatkan gambaran apa yang terjadi dari data ini gitu. Nah, dari situ nanti bisa kita perdalam lagi dengan metode-metode lain. Dalam distribusi frekuensi itu ada beberapa bagian, itu ada namanya kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah, panjang interval, dan frekuensi. Nah, bisa dilihat bahwa kelas itu nih dari 50 sampai 59, terus sampai bawah sampai 90 sampai 99. Nah, ini dikatakan kelas. Berarti berdasarkan tabel di samping ini, berarti terdapat 5 kelas yang dihasilkan. Selanjutnya batas kelas. Batas kelas itu adalah suatu batasan titik bawah sampai titik teratas dari setiap kelas. Nah, berarti titik bawah dari
Kelas pertama itu ada 50, itu batas kelas bawah. Nah, batas kelas atas itu ada 59. Tepi kelas itu akan didapat dari batas bawah dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Nah, itulah tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, selanjutnya titik tengah. Titik tengah itu nanti digunakan untuk mencari suatu data rata-rata gitu ya. Karena ini menggunakan data kelompok, jadi perhitungan rata-ratanya cukup berbeda. Titik tengah didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, hasil yang diperoleh itu adalah titik tengah. Kelima itu adalah panjang interval. Nah, panjang interval dari tabel ini sebesar 10 poin gitu ya. Jadi dari 50, 51 hingga 59. Nah, terakhir itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi bisa dilihat teman-teman, ini adalah satu satuan data yang termasuk dari kelas di daftar ini gitu ya. Misalkan saya contohnya misalkan umurnya 25 tahun, berarti tidak ada gitu ya, tidak masuk gitu ya. Misalkan gitu ya. Kalau sini contohnya dulu modal usaha seperti itu. Oke, selanjutnya sebenarnya di dalam data distribusi frekuensi itu dibagi dari dua tipe gitu ya. Ada yang tentang data kelompok dan ada data tunggal. Nah, data kelompok tadi sudah ditampilkan. Itu ciri khasnya adalah ada intervalnya di setiap kelasnya. Sedangkan untuk data tunggal itu tidak ada intervalnya. Jadi langsung. Jadi tahapan pembuatan distribusi frekuensi itu sangat mudah gitu ya. Jadi pertama teman-teman tinggal ngurutin aja data yang didapat dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian nanti coba cari jangkauan atau range dari kumpulan data yang telah diurutkan tadi gitu ya. Caranya adalah dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, itu merupakan nilai range-nya atau nilai R. Nah, setelah didapatkan nilai range, kita lanjutkan untuk mencari banyaknya kelas yang bisa dibuat gitu ya dengan cara K 1 tambah 3,3 log N. Nah, N di sini merupakan total sampel yang digunakan. Sedangkan nilai K itu harus bulat. Contohnya nanti misalkan hasilnya adalah 5,3. Nah, kita bisa bulatkan ke bawah gitu ya. Jadi 5 gitu. Nah, tahap berikutnya setelah mendapatkan nilai K, itu adalah menentukan panjang interval. Nah, panjang interval itu didapat dari nilai jangkauan yang sebelumnya sudah tidak dapat dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, terakhir, buat distribusi frekuensinya. Gitu ya. Biasanya dimulai dari data terkecil untuk kelas pertamanya. Nah, ini ada kasus, jadi ada beberapa kali pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh perusahaan mesin. Nah, di sini kurang lebih ada 40 data, kemudian ini akan kita buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, setelah kita tahu dari kasusnya, kemudian langkah pertama itu adalah melakukan urutan data. Nah, di urutan data ini, kita lakukan pengurutan dari terkecil hingga terbesar. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita cari jangkauannya. Jangkauannya itu didapat dari data terbesarnya. Dari data ini dilihat bahwa terbesar itu 82 dikurang 65 sehingga didapatkan nilai jangkauannya 17. Selanjutnya kita cari banyaknya kelas. Itu dengan cara tadi dihasilkan 6,3. Karena ini tidak bulat maka kita bulatkan menjadi 6. Kenapa kelas itu tidak boleh bulat? Karena dalam pembuatannya kelas itu pasti bulat gitu ya. Tidak ada kelas 1,5, tidak ada kelas 0,5 gitu. Jadi harus bulat. 1, 2, dan seterusnya. Setelah didapat nilai K, kita tentukan nilai I. Itu dapat dari tadi jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Didapatkan 2,8, maka kita bulatkan juga menjadi 3. Nah, secara kaidah distribusi frekuensi untuk interval kelas itu bisa kita gunakan nilai bulat jika data yang dipergunakan juga bulat gitu ya. Tetapi jika data yang digunakan tidak bulat, lebih baik kita menggunakan nilai aslinya gitu ya, itu 2,8. Itu masih bisa memungkinkan. Nah, ini hasil dari pembuatan tabel distribusi frekuensi seperti itu. Nah, jadi sangat mudah. Ya, teman-teman nanti tentukan karena tadi di awal itu adalah 65, maka dimulai kelasnya 65.
gitu. Panjang kelasnya 6. Pasti kita hitung 65, 66, 67 gitu ya. Dari intervalnya 3. Nah, kelasnya kita lihat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Total datanya fix dan tidak ada yang terlewat. Sehingga ini benar gitu. Jadi sangat mudah teman-teman. Jadi nanti mungkin akan ada latihan di kemudian hari. Saat ini kalian pahami dulu cara pembuatan di tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Nah, dari saya cukup untuk materi distribusi frekuensi ini. Semoga kita ada waktu lain untuk membahas lebih dalam tentang distribusi frekuensi ini, gitu ya. Jadi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.